Boleh Bapak ceritakan sedikit terkait jasa lingkungan yang dapat dikelola pada sektor kehutanan itu apa saja sih Bapak? Di sektor kehutanan, jasa lingkungan di kawasan konservasi yang bisa. Jadi kawasan konservasi ini kan itu ada taman nasional, ada taman wisata alam, ada yang namanya taman hutan raya, dan sedikit bisa pemanfaatan jasa lingkungan itu di suaka marga satwa. Bisa juga di Oke. hutan lindung sebetulnya, Mbak Aul. Kemudian di hutan produksi juga bisa, dan tentu pada hutan desa atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat. Baik, secara umum apa saja Bapak persyaratan untuk mengembangkan ekowisata yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat, termasuk generasi muda, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam adil dan setara. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam program Bercerita, berbagi cerita di balik berita, edisi spesial kerjasama antara Pokja PUG, KLHK, The Asia Foundation, dan beritabaru.co. Sebagai bagian dari rangkaian program publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan juga membangun kesadaran publik yang lebih luas tentunya. Pada episode bercerita ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Nandang Prihadi terkait pentingnya pelibatan generasi muda dalam mendorong pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Tujuan dari tema diskusi kita adalah untuk mengajak generasi muda lebih aktif dan juga proaktif tentunya dalam menyampaikan gagasannya terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan hasil hutan bukan kayu. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memasuki era bonus demografi dan fakta tersebut dibuktikan dari 53,81% penduduk Indonesia adalah berusia 8 tahun sampai 39 tahun. Persepsi, peran, dan kiprah generasi muda akan berpengaruh besar terhadap perubahan dan kemajuan bangsa tentunya, termasuk dalam kaitannya dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Pada 9 sampai 16 September 2021, Indikator Politik Indonesia atau IPI melakukan survei terhadap 4.020 responden usia 17 sampai 35 tahun terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. 81% anak-anak muda tersebut mengaku lebih mementingkan opsi harus melindungi dan melestarikan lingkungan, meski akan memperlambat pertumbuhan ekonomi tentunya. Di sisi lain, 82% dari mereka mengaku khawatir dan agak khawatir terhadap kerusakan lingkungan hidup. Nah, antusiasme generasi muda terhadap persoalan lingkungan hidup dan kehutanan tersebut merupakan modal penting yang dapat dioptimalkan. Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat kolaborasi dengan generasi muda untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu, seperti jasa lingkungan, sehingga hutan juga tetap lestari, teman-teman. Salah satu mantra pembangunan nasional yang terkait dengan green economy atau ekonomi hijau adalah sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan kalau teman-teman paham. Nah, dalam sektor kehutanan, ekowisata ini menjadi salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan secara luas dan serius. Selain untuk kepentingan ekonomi dan ekologi, ekowisata juga dapat dijadikan arena aktualisasi bagi generasi muda tentunya. Nah, untuk mengulas secara lebih mendalam tentang tema perlibatan generasi muda dalam pengelolaan ekowisata, marilah kita undang narasumber bercerita pada hari yang spesial ini, Bapak Nanang Prihadi, selaku Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat sore Pak Nandang. Sore, Mbak Aul, apa kabarnya Mbak? Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Pak Nandang sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Sehat Bapak. Sekarang sehat dulu lah. Iya. Semoga Bapak selalu sehat. Bapak posisi di mana Bapak? Di Jakarta? Ya, ini lagi numpang di kantor di Jakarta. Oh, di Jakarta. Baik. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk hadir dalam program bercerita, berbagi cerita di balik berita. Baik, Pak Nandang, sebagai pembuka obrolan kita Pak, boleh Bapak ceritakan sedikit terkait jasa lingkungan yang dapat dikelola pada sektor kehutanan itu apa saja sih Bapak? Wow. Jadi gini Mbak Aul, jasa lingkungan itu memang kan terminologi yang cukup luas ya, tetapi di tempat saya itu memang dibatasi yaitu sebagai suatu upaya pemanfaatan potensi jasa yang diberikan oleh ekosistem hutan. Dalam hal ini adalah tentu hutan konservasi, tentu dengan cara tidak merusak dan tidak mengurangi fungsi pokok dari ekosistem hutan konservasi tersebut. Jadi pemanfaatan, tapi juga yang pemanfaatan yang berkelanjutan atau yang lestari. Nah, di sektor kehutanan, jasa lingkungan di kawasan konservasi yang bisa, jadi kawasan konservasi ini kan itu ada taman nasional, ada taman wisata alam, ada yang namanya taman hutan raya, dan sedikit bisa pemanfaatan jasa lingkungan itu di Suaka Marga Satwa. Bisa juga di hutan lindung sebetulnya, Mbak Aul. Kemudian di hutan produksi juga bisa, dan tentu pada hutan desa atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat, itu bisa. Lalu jenis jasa lingkungannya yang saat ini ada dan kita manfaatkan itu memang masih sangat terbatas. Jadi ada yang wisata alam, kemudian yang air, pemanfaatan air, jangan lupa air juga ada jasa lingkungannya, kemudian panas bumi, dan karbon, walaupun karbon masih terbatas ya, masih belum running karena aturannya memang belum ada tentang jasa lingkungan. Itu Mbak, jadi tentang ternyata jenisnya banyak ya Bapak, dan mungkin teman-teman anak-anak muda juga masih belum terlalu memahami terkait jasa lingkungan hidup yang bisa dioptimalkan. Nah, biar generasi muda lebih paham nih Pak ya, boleh nggak Bapak cerita tentang contoh nyata atau yang konkret begitu Bapak terkait jasa lingkungan wisata alam yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda? Mbak Aul, sebetulnya hampir semua jasa lingkungan yang saya sebutkan tadi itu rata-rata malah kebanyakan anak muda yang menjadi yang bergerak, yang menjadi motornya, yang menjadi penggerak, menjadi bisa menjadi atau justru yang menjadi membinanya masyarakat. Misalnya kalau kita ke Mbak Aul, mungkin ke Mbak Aul asli mana ya? Saya Jawa Timur, Bapak. Nah, kalau dari logatnya dari Jawa Timur. Nah, misalnya Mbak Aul pergi ke salah satu taman nasional di Jawa Timur, bisa ke Bromo, ke Alas Purwo, atau ke Baluran, atau ke Meru Betiri. Di Meru Betiri. Banyak justru pemandunya atau mereka yang berkegiatan jasa di sana itu justru anak-anak muda, Mbak. Baik yang mendampingi nanti kalau menjelajah. Dan justru banyak juga yang melakukan aktivitasnya juga anak muda. Jadi di satu sisi mereka yang menyediakan jasanya, pemanduannya, sarprasnya, campingnya, dan juga justru yang mereka melakukan aktivitasnya. Yang mendaki gunung justru kan banyaknya anak muda. Jarang lah orang-orang yang sudah tua gitu naik ke Merapi, naik ke Merbabu dan sebagainya. Itu yang kemudian juga yang menyelam, snorkeling dan sebagainya. Ini memang tidak kita pungkiri justru banyak. Dan seperti di Ijen itu juga para pemandunya justru luar biasa, anak-anak muda itu semua Mbak yang
mereka mantan-mantan MK3I kader konservasi kita yang terus terjun membantu kita dalam melakukan pemanduan di kawasan-kawasan konservasi. Iya. Gitu, Mbak. Untuk anak-anak muda yang terlibat itu apakah memang juga ada monitoring langsung dari pemerintah pusat, Bapak, untuk misal memandu atau sebagai guide di kawasan konservasi itu? Ada. Jadi rata-rata teman-teman di kawasan konservasi, di Taman Nasional, di Taman Wisata Alam itu punya satu program yang sering disebut sebagai Bina Cinta Alam atau pembinaan kader konservasi. Dan kita biasanya baik dari anak SMA, dari kelompok cinta alam di mahasiswa-mahasiswa itu dididik, ada pelatihannya gitu, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu untuk menjadi nanti kader konservasi. Setelah mereka lulus dari pendidikan itu, biasanya mereka terus bergabung di satu forum namanya Forum Kader Konservasi Indonesia, FK3I, Forum Kader Konservasi Indonesia, dan itu terus menjadi mitra kita. Sebagian dari para kader konservasi ini terus juga beralih, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyediaan jasa. Jasa wisata, misalnya kalau wisata ya. Tapi jangan lupa juga di jasa yang lain juga begitu. Jadi justru di seperti air, kelompok-kelompok pengguna air itu kebanyakan ketua kelompoknya itu adalah para dari Karang Taruna, gitu, yang muda yang memang kemudian bagaimana memberikan air dari kawasan kemudian untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan. Jadi memang ya tergantung nanti definisi kaum mudanya juga, Mbak. Kalau usia kita hampir semua kaum mudanya terlibat. Iya. Gitu, Mbak. Berarti tidak untuk usia anak SMA begitu juga bisa bergabung ya, Pak ya? Anak SD Banyak. mungkin kita kalau SD kita treat yang agak berbeda ya, karena kaum mudanya rata-rata ada di mungkin SMA ke atas lah, karena kalau SD nanti melakukan kegiatan di alam terbuka, alam liar seperti itu kan juga masih perlu bimbingan, perlu pengawasan dari orang tuanya. Baik, oke. Kalau ngomong-ngomong, saat ini ada berapa taman wisata atau taman nasional, Pak, di Indonesia? Oke. Ini dulu. Jadi kawasan konservasi itu, Mbak Aul dan teman-teman semua, itu ada di kawasan konservasi itu ada yang namanya Taman Nasional. Di seluruh Indonesia Taman Nasional itu ada 54 taman nasional. Mulai dari Aceh sana, Taman Nasional Gunung Leser sampai ke Papua. Dengan terkenal dengan Taman Nasional Lawrence-nya. Jadi kalau Mbak Aul pernah dengar salju abadi di Indonesia, yaitu di Taman Nasional Lawrence di Gunung Jayawijaya, itu masuk Taman Nasional. Gunung Jayawijaya. Ya. Kemudian setelah Taman Nasional ada namanya Taman Wisata Alam. Itu ada 134 taman wisata alam di seluruh Indonesia. Nah, karena Mbak Aul dari Jawa Timur, yang terkenal di Jawa Timur itu TWA-nya adalah Kawah Ijen. Iya, ada Bromo, Tengger, Semeru juga lumayan terkenal ya, Pak ya. Bromo Tengger kan Taman Nasional, Mbak, Taman Nasional. Jadi Bromo Tengger Taman Nasional, kalau TWA-nya yang terkenal di sana itu adalah Kawah Ijen. Tentu semua terbuka, TN-TWA ini bisa untuk kegiatan wisata, tapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi ketika melakukan kegiatan wisata di sana. Jadi yang paling jelas adalah, misal kalau buang sampah sembarangan sih nggak cuma di Taman Nasional dong ya, di rumah kita, di mall juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi di Taman Nasional, wah itu haram banget hukumnya membuang sampah sembarangan. Kemudian yang berikutnya adalah karena kita berkegiatan di Taman Nasional, di Taman Wisata Alam, pasti ada kemungkinan. Nah ini kelebihannya berwisata Taman Nasional, Taman Wisata Alam itu Mbak Aul, ada kemungkinan ketemu dengan satwa liar. Mungkin kita bisa melihat ada burung dan satwa yang lain. Nah ini tentu kita diminta untuk tidak
memberikan makan kepada satwa Kanan. tersebut, karena nanti akan merubah perilaku mereka. Dan tentu yang anak muda ini kan sering nih jadi merasa belum jagoan kalau nggak ngerokok misalnya gitu. Ya boleh sih merokok, Iya tapi benar, Pak. jangan membuang puntung rokoknya sembarangan, karena salah satu penyebab kebakaran hutan itu adalah dari puntung rokok. Nah, tentu terus kalau gimana caranya kalau kita ini kan anak muda nih biasanya kan pengennya sesuatu yang apa ya, jet tuh nggak bisa lepas ya, tidur juga makanya Iya, HP berbau sebelah. digital ya, Pak ya? Berbau digital kan biasanya tidur pun juga HP-nya di sebelah kepalanya dan sebagainya. Iya, Nah benar-benar, kalau Bapak. sebelum berkunjung misalnya pengen tahu dulu ini kata Mbak Aul Bromo Tengger Semeru terkenal, tapi kok aku belum pernah dengar. Nah, misalnya ada yang belum pernah dengar misalnya. Atau di mana sih ini tepatnya Merbabu itu? Nah, bisa Mbak, bisa download. Kita sudah punya aplikasi yang menjelaskan, menerangkan seluruh taman nasional kita di genggaman kaum muda, kaum milenial. Itu namanya bisa aplikasi Wisata Alam Indonesia. Itu bisa di-download di Play Store kalau gadgetnya Android, atau di App Store kalau dia pakai iOS. Jadi nggak ada alasan lagi susah nyari informasinya, soalnya bisa di-download, itu ada aplikasi yang enak, mudah di HP masing-masing. Itu lengkap informasinya, termasuk kalau ada event-event khusus dari Taman Nasional pada tanggal-tanggal tertentu misalnya, bisa dilihat di situ. Termasuk kalau misalnya Wah, aplikasi untuk menunya juga, link untuk tiket, pesan tiketnya untuk booking masuknya gitu, e-bookingnya gitu, bisa juga udah di situ. oke. Oke, ada aplikasinya juga ya, Pak. Ini saya juga sebenarnya baru tahu sih, Pak, kalau ada apa namanya, ada aplikasinya. Mungkin anak-anak muda yang lain juga baru tahu, dan ini ada 47 penonton ya, teman-teman. Mungkin bisa di-download ya, Pak ya, di aplikasi Play Store. Nama aplikasinya yaitu Wisata Alam Indonesia ya, teman-teman. Ya, betul. Ya. Ya, silahkan untuk ke Play Store dan download Wisata Alam Indonesia. Dan saya juga baru tahu sebenarnya, Pak, kalau di Jawa Timur itu ada Taman Nasional namanya Taman Nasional Meru Betiri, itu saya baru aja tahu sebenarnya. Mungkin kalau saya download di aplikasinya udah tahu lama kali ya, Pak ya. Infonya bisa dilihat di situ lagi. Dan selama pandemi kemarin kita rata-rata kan kita nggak bisa bergerak nih, selama ini juga kan nggak boleh dibatasi dan sebagainya. Kita bikin Mbak, kita bikin kegiatan yang namanya virtual tour. Jadi semacam jalan-jalan ke Taman Nasional, Taman Wisata, tapi melalui virtual. Ini dari tahun 2020-2021, dan luar biasanya hostnya kita pilih yang muda-muda, dan sebagian besar malah teman-teman perempuan itu yang jadi hostnya. Terus pesertanya banyak juga malah pemuda juga. Jadi banyak generasi muda yang ikut, mungkin karena mainnya di aplikasi, di virtual gitu, di Zoom, sehingga memang teman-teman kaum muda milenial ini yang lebih banyak ikut. Dan itu sangat menarik karena kita ada jelajah gua, pendakian, kemudian diving dan sebagainya. Bahkan beberapa kita lakukan pernah di-booking oleh satu sekolah itu virtual tour kita, jadi menjadi muatan khusus oleh gurunya, jadi anak-anak murid disuruh ikut virtual tour kita. Jadi kadang-kadang ya agak pokoknya rame banget ya, ada yang sambil duduk, ada anak-anak sambil semua raise hand-nya dipasang semua dan sebagainya. Jadi kalau disuruh mute semua unmute gitu, malah jadi ketat. Tapi ini saya kira satu indikasi bahwa memang kaum muda kita sangat ingin berkenalan dengan
Taman Nasional. Nah, ini beberapa contoh virtual tour yang kita lakukan, mudah-mudahan terlihat. Jadi ada yang ada 2 hostnya, jadi satu di kantor kami di Bogor dan satu tim lagi berkantor di melakukan penayangannya dari spot, dari lokasi, sehingga bagaimana ini terlinkkan. Dan dari sekian itu hampir 90% perempuan justru yang jadi hostnya. Jadi mereka yang naik ke gunungnya, yang mereka divingnya. Jadi ini sangat luar biasa buat saya. Ya, jadi persentase antara laki-laki dan perempuan yang ikut berkontribusi, perempuannya lebih banyak ya Bapak ya? Nah itu yang saya bingung juga. Ini kan sebetulnya kegiatan alam nih. Tapi ternyata justru lebih banyak teman-teman dari perempuan yang bergabung, atau karena memang justru teman-teman dari kaum perempuan ini yang lebih mudah untuk tertarik ya Pak? Tertarik, eksis dan sebagainya. Jadi saya kira ini suatu hal yang menarik. Nanti juga saya di belakang akan cerita banyaknya hal-hal yang luar biasa itu justru kaum perempuan milenial, Mbak. Itu, Mbak. Oke. Baik, Mbak, nah kita kembali, gimana Pak? Sebelum ke berikutnya, kita dengerin dulu sedikit jingle Taman Nasional, mau nggak? Oh boleh banget Bapak, silahkan ya. diputar. Baik teman-teman, kita dengerin bareng-bareng ya jingle Taman Nasional. Mudah-mudahan bagus, suaranya kedengar, dan ini menjadi dengar Bapak-Bapak dengar. Menarik. Boleh sambil goyang, Mbak. Oke. Laut dan daki gunung-gunungnya. Ayo berteman wisata alam bukan wisata biasa. Gelapkan jiwa raga. Ayo berteman nasional. So telajahi rimba telusuri guaan. Selami laut dan daki gunung-gunungnya. Ayo berteman wisatawan. Wisata bukan wisata biasa. Gelapkan jiwa raga. Ayo bersama nasional. Ayo bersama nasional. Gimana, Mbak? Wah, keren banget Bapak. Itu sudah diupload di Instagram belum, Pak? Gak kuat Pak, pengen goyang. Itu sudah diupload kah Bapak di Instagram? Sudah ada di Instagram kita, sudah. di IG Taman Nasional sudah. Di YouTube juga sudah ada. Oke, siapa tahu nanti kalau teman-teman main ke Taman Nasional juga bakalan nyanyi itu ya Pak ya? Oh, harus bisa nyanyi. Nanti kalau Mbak Aul ke sana, nanti saya bilang ke petugasnya kalau Mbak Aul nanti tak kirim foto Mbak Aul, jangan boleh masuk dulu kalau belum nyanyi Ayo Taman Nasional. Oke, Bapak. Jadi nanti pemuda-pemuda di Indonesia dari seluruh daerah yang daerahnya ada Taman Nasionalnya wajib ya Pak ya nyanyi jingle tadi. Biar semangat. Okay. Bener, sebelum masuk ke Taman Nasional wajib nyanyi jingle gitu Pak, bikin aturannya biar lebih seru.
Oke, nah kita kembali lagi ke isu lingkungan ya Pak ya. Boleh. Selama Bapak menjabat sebagai Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, apakah ada praktik yang menurut Bapak bisa dibilang sukses gitu Bapak atau berhasil? Wah, kalau ini sih saya kira banyak, ya Ile. Kalau bilang nggak ada kan saya gagal menjadi direktur. Kita Harus pasti pede bilang ya Pak ya, banyak. harus begini. Tetapi kita harus melihatnya dari ada dua aspek, yaitu keanekaragaman hayatinya tetap terjaga. Jadi walaupun dimanfaatkan jasa lingkungannya, ke hatinya tetap terjaga, tetap lestari, tetap berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan ekonomi, menimbulkan manfaat ekonomi, tidak hanya bagi negara, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Dan ini saya kira praktek ini tetap berjalan, apalagi di pemanfaatan di kawasan konservasi itu kan harus lestari, syaratnya dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial budayanya. Secara umum, tentu pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi ini bukan menurut saya ya, tapi ada beberapa kajian yang dilakukan bukan oleh kami, tapi oleh akademisi, oleh mahasiswa yang sedang riset S2, S3, itu ternyata kegiatan yang terjadi di Taman Nasional untuk wisata saja misalnya itu, setiap Rp1 yang diterima oleh negara dalam bentuk PNBP, itu ternyata menimbulkan impact multiplier ekonomi, financial and ekonomiknya itu sebesar 20-60 kalinya. Jadi kalau ada Rp1 PNBP yang diterima negara, maka masyarakat di sekitar Taman Nasional, kemudian pemerintah daerah itu juga menerima manfaat juga, yaitu tadi 20-60 kalinya. Ini sesuatu yang luar biasa, karena memang dengan adanya Taman Nasional, Taman Wisata Alam, bisa dilihat kalau Mbak Aul kan ada warung, ada masyarakat kaum muda yang jadi pemandu, mereka yang berkiprah sebagai tukang sewa alat, bikin warung, terus nganter pengunjung dari tempat parkir ke lokasi, kemudian berapa banyak homestay yang bergeliat gitu. Itu adalah impact-nya. Kemudian kalau di satu yang cukup menarik misalnya di TWA Gunung Tuna. Di TWA Gunung Tuna itu ada satu wisata yang bagi teman-teman yang pernah ke Tuna di NTB, itu tidak jauh dari kota Lombok, tidak jauh dari lokasi MotoGP. Ya, jadi kalau ke MotoGP nanti jangan lupa mampir ke Tuna, ada satu spot di sana yang kita kalau pas dapat itu sunsetnya luar biasa. Itu dikelola di dalam kawasan nasional juga Pak, bukan? Taman Wisata Alam, kawasan konservasi. Oh, Taman Wisata Alam Gunung Tuna, ya. Itu dikelola, sarpasnya kita yang membangun kerjasama dengan salah satu donor. Kemudian saat ini dikelola oleh anak muda, namanya Mas Rate, karena nama sana ya, nama Mataram. Mas Rate ini masih muda, mungkin usianya di bawah 40, di bawah 30 saya, 30-an begitu. Dan dia mengajak kaum muda, laki-laki, perempuan di sekitar itu untuk ikut mengelola guest house di sana. Jadi ada hotel, bukan hotel sih saya bilangnya, karena cuma 10 kamar, plus kolam renangnya itu dikelola oleh mereka, dan itu memberikan pendapatan buat mereka yang sangat luar biasa. Itu bisa sekitar dampaknya 56% kegiatan ekonomi di desa itu tuh dari kegiatan itu. Kemudian lagi yang suksesnya lagi di Tangkahan. Ini sangat terkenal, bisa di search di YouTube. Itu adalah bagaimana dari tadinya seorang illegal loggers menjadi pengelola lodge, pengelola eco-lodge. Jadi dari illegal loggers menjadi pengelola eco-lodge, menjadi pemandu wisata. Mereka bikin homestay di luar kawasan, terus membawa pengunjungnya untuk berkunjung ke Taman Nasional Gunung Leuser. Dan yang tadi, kalau yang saya bilang tadi, yang sangat fenomenal adalah Mbak Aul dan teman-teman semua, saat ini ada 53 pemandu gunung di TN Rinjani yang wanita.
Jadi dari sekian pemandu itu ada 53 ya, 53 Pak? wanita. Ya, bayangkan naik ke Rinjani yang ketinggiannya 3.000-an lebih meter, itu kaum wanita juga sanggup menjadi bukan sebagai pendakinya, malah sebagai pemandunya. Dan ini sangat berguna karena banyak juga pendaki yang memang maunya dipandunya oleh pemandu wanita. Perempuan. Jadi ini kan ketemulah antara market, pasar, demand dan supply-nya ada. Jadi ada para pendaki yang memang pengen pemandunya pemandu wanita. Nah 54 ini mereka punya, jangan cuma dibilang wah cuma pemandu gitu, enggak. Mereka punya sertifikat sebagai pemandu. Jadi requirement sebagai pemandu mereka penuhi. Syarat-syarat sebagai pemandu mereka tidak ada yang tidak dipenuhi. Nah, ini kan yang memang kerennya itu. Jadi naik 3.000-an lebih meter DPL dan dengan kondisi yang mungkin 3-4 hari berada di pemanduan. Terus selain wisata, jadi kita ngomongnya kan wisata terus ini. Jasling lain sebetulnya selain wisata, desa lingkungan lain di kawasan konservasi itu ada, Mbak. Misalnya adalah air. Jadi air permukaan itu juga sebagian berasal dari kawasan konservasi. Baik itu dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar untuk air kebutuhan sehari-hari, untuk mandi, MCK mereka gitu, melalui kelompok-kelompok pengguna air, untuk musola di sekitar kawasan juga biasanya ngambil air dari, karena sumber air dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam kan biasanya betul-betul dari sumbernya langsung, masih jernih, masih bagus. Benar, Bapak. Itu dimanfaatkan oleh mereka, oleh masyarakat, melalui kelompok pengguna air. Ada juga yang komersialnya itu PDAM, beberapa PDAM di Jawa maupun di luar Jawa itu mengambil airnya dari Taman Nasional. Bahkan nih Mbak, ada beberapa perusahaan AMDK itu sumber airnya juga dari Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam. Jadi mungkin ketika Mbak Aul minum AMDK itu, air minum dalam kemasan itu, mungkin saja airnya berasal dari Taman Nasional. Keren kan? Jadi ini salah satu jaslingnya. Terus ada lagi Mbak, belum selesai. Nah jasling lain juga yang dari air, juga dari air tanah adalah panas bumi. Jadi ada energi panas bumi yang sekarang juga dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik. Sudah ada 4 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada, yang sumbernya berasal dari Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam. Dan ini menjadi salah satu sumber panas bumi yang terbarukan ya. Jadi tidak mengandalkan dari yang karbon. Jadi tidak adalah betul-betul sangat ramah lingkungan karena berasal dari yang energi baru yang terbarukan. Itu Mbak beberapa manfaat dan fungsi jasa lingkungan yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, ternyata banyak juga ya Bapak manfaat dari konservasi alam dan lingkungan untuk kembali lagi juga ke masyarakat sebenarnya ya Bapak. Baik, secara umum apa saja Bapak persyaratan untuk mengembangkan ekowisata yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat, termasuk generasi muda Pak? Ya, sebetulnya kan di awal sudah tuh, jadi kebanyakan generasi-generasi muda yang terus kemudian aktif di kegiatan ekowisata di Taman Nasional itu, awal mulanya mereka tertarik adalah karena mereka join di pelatihan sebagai kader konservasi, kemudian mungkin karena merasa asik, pelatihan sebagai pecinta alam, kita yang melatih atau mereka mengambil tempat di tempat kita, kemudian terus dari kecintaan itu mereka terus bergabung, akhirnya mereka membuat usaha atau kegiatan yang sangat terkait dengan ekowisata di Taman Nasional. Banyak, bisa dari jasa itu bisa dari sebagai pemandu, penyedia homestay, warung makan, cedera mata, dan lain-lain. Satu yang ini sangat saya sangat alami sendiri dan saya sangat apresiasi adalah kelompok generasi muda di Kabupaten Sintang, Mbak Ul. Di Kabupaten Sintang itu
ada satu kelompok yang mereka kemudian dididik, dibina oleh teman-teman BKSDA Kalbar untuk menjadi pemandu pendakian Via Ferrata di TWA Gunung Kelang. Via Ferrata tuh kayak kita, kalau Mbak Aul atau Komsa pernah dengar, kayak kita naik tangga kalau kita benerin tangki air di rumah. Jadi tangganya tuh tegak lurus. Ini tangganya tegak lurus, ya. Jadi betul-betul 90 derajat dan mereka yang memandu kita, mendampingi kita ketika kita naik ke atas itu. Wah, kalau kita melakukannya jujur Mbak, sampai di atas melihat ke bawah tuh kayak betul-betul tegak lurus kita. Dan ini semua anak muda, itu 9 orang yang dididik, dilatih, punya certified khusus, karena kita hanya kepada Allah kita bergantung dan kepada alat-alat dan pemanduan mereka tentu gitu. Ini anak-anak muda. Nah, prosesnya tentu nanti kalau cerita di sini nanti akan agak panjang, tapi bagi teman-teman yang ikut join di sini, ini tertarik, bisa menghubungi Taman Nasional terdekat. Kalau memang mau gabung, gimana caranya? Saya kira ada proses-proses yang harus Baik. Itu, tapi syaratnya tadi Mbak, mau dan mampu. Kalau mampunya kan tadi dilatih, tapi maunya dulu gitu loh. Maunya dulu ya Pak ya. Hidup di alam seperti hutan seperti itu, yang mungkin kadang-kadang survivalnya juga harus bisa dan sebagainya. Mampunya nanti kita yang melatih. Iya. Baik. Mengingat pengembangan ekowisata ini identik dengan pemanfaatan hutan ya Pak. Biasanya pengelolaannya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Apabila ada kelompok generasi muda yang ingin mengembangkan ekowisata di suatu kawasan hutan, bagaimana prosedur dan mekanisnya Bapak? Karena biasanya nih Pak, karena saya juga biasanya dengan teman-teman saya yang tinggal di hutan, mereka itu kebanyakan minder Pak, karena mereka merasa bahwa saya ini udah mencoba untuk melindungi hutan, melestarikan hutan, tapi saya tidak punya pendidikan yang mumpuni. Itu curhatan dari teman-teman saya Pak. Apakah saya bisa untuk ikut serta begitu loh Bapak? Mereka minder duluan. Kira-kira bagaimana tentu bisa, masa banyak juga justru dari penggerak generasi muda itu yang mohon maaf ini ya, mungkin pendidikannya tidak setinggi yang seperti Mbak Aul bilang tadi. Ada yang mungkin lulusan SD. Saya pernah itu lomba dulu di Ijen, di Kawah Ijen. Ada pemandu-pemandu kita di Kawah Ijen itu kan banyak, itu ada puluhan, tapi belum punya sertifikat. Belum punya sertifikat. Terus kita yang bantu mereka, kita latih dulu 3 hari sebelum mereka ujian untuk dapat sertifikat sebagai pemandu. Dan rata-rata pendidikannya mereka SD, dan sampai di akhir pendidikan tuh ada yang nangis. Wah, saya senang, intinya senang mereka akhirnya dapat sertifikat itu. Secara pendidikan struktural mungkin mereka SD, tapi bahasa Perancisnya, bahasa Inggrisnya sangat hebat mereka, karena tamu mereka yang sering pandu adalah dari Eropa, dari Perancis. Jadi saya kira jangan minder tadi. Tetap tadi saya sampaikan tadi, komunikasi dengan TN setempat, bagaimana caranya. Tentu kalau sekarang kalau mau pakai izin itu kan sudah diatur di istilahnya OSS itu ya. Jadi bisa sebagai penyedia jasa maupun penyedia sarana. Dan yang penyedia jasa ini bisa generasi muda untuk ikut aktif di sana. Bahkan kita bisa buka, boleh BUMD, boleh BUMDes. Jadi melalui koperasi, perorangan pun boleh. Banyak beberapa justru yang berkecimpung itu perorangan, anak-anak muda itu. Aku mau tunjukin beberapa foto yang mungkin menjawab ke pertanyaan-pertanyaan Mbak. Ini ada kegiatan misalnya di Taman Nasional Takabonerate yang melibatkan generasi muda. Kemudian terus ada ini di kita. Jadi kita melatih teman-teman dari SMA 1 Jakarta untuk menjadi pecinta alam yang
betul-betul pecinta alam. Jadi bukan pecinta alam yang salon gitu, tapi pecinta alam yang betul-betul memang memahami bahwa ini kita kegiatan di Taman Nasional. Terus ada lagi, nah kemarin kita melepas liarkan elang bondol di Taiwan Pangandaran, ada mahasiswa yang ikut juga bergabung dengan kita. Jadi sebetulnya terbuka kesempatan yang sangat lebar untuk Semua kalangan ya generasi Bapak? muda untuk ikutlah, jangan khawatir. Tentu harus belajar dulu, itu gampang lah. Nanti kalau generasi muda kan pengennya tadi makanya kita siapin tadi yang aplikasi, kan bisa cari-cari di situ. Atau mau ke nanya-nanya ke website kita boleh ke www.jaslink.menlhk.go.id juga boleh lihat di sana. Atau langsung ke IG kita, nanya, itu adminnya juga masih muda kok, jadi bisa ngobrolnya bisa enak. Atau nanti lihat ikut virtual tour kita akan mulai nanti mungkin di awal Maret juga bisa. Jadi banyak jalan menuju Taman Nasional, bukan banyak jalan menuju Roma, tapi banyak jalan menuju Taman Nasional, dan kami sangat welcome kalau generasi muda sangat tertarik untuk bergabung. Ya, artinya pemerintah pusat membuka banyak sekali ruang ya Pak untuk anak-anak muda mengeksplorasi di ranah lingkungan dan juga konservasi. Oke, seperti yang kita ketahui Pak, generasi muda perempuan ini masih banyak mengalami masalah diskriminasi berbasis gender. Karena ini semakin seru karena Bapaknya tadi juga cerita banyak perempuan ya Pak ya. Diskriminasi berbasis gender, termasuk untuk mengaktualisasikan diri secara sosial di ruang publik. Nah, apabila fenomena ini dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk melibatkan generasi muda dalam pengembangan ekowisata, apakah KLHK akan melakukan afirmasi kepada generasi muda perempuan untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan gitu ya Pak? Nah, kalau itu saya kira saya dengan PD jawab kami sudah, keren ya. Kami sudah ya Pak ya, karena maksudnya udah jalan. Contohnya adalah, kita harus kasih contoh kan. Misalnya di Taman Nasional Danau Sentarung, itu ada namanya kelompok pengelola pariwisata yang diisi. Ini generasi muda, kelompok pengelola pariwisata Taman Nasional ini, jadi masyarakat yang membantu, dan justru lebih banyak perempuannya di situ. Kemudian, ini kan dari segi di luarnya gitu lah. Kemudian dari segi di dalamnya, kita juga sudah banyak menunjuk teman-teman staf kita, itu justru sebagai yang di ujung tombak, yang ditapak, kepala resort kita menyebutnya. Jadi kan urutannya ada kepala balai, kepala seksi, kepala resort. Kepala seksi juga sudah banyak perempuan. Kepala balai ada yang perempuan. Ini kepala resort yang di tingkat tapak, yang betul-betul posisi kantornya dekat dengan Taman Nasional, itu banyak yang perempuan. Nah sekarang salah satu contohnya adalah di CA di Jawa Timur, itu ada namanya CA Manggis Besowo. Itu kepala resortnya perempuan, Mbak Leli. Dan sekarang Mbak Leli ini justru perempuan kan, namanya Mbak, udah namanya Mbak perempuan. Dia menggagas satu forum yang disebut dengan forum Ficus Nasional. Jadi forum Ficus Nasional. Jadi tanaman-tanaman ficus kan banyak di kawasan konservasi tersebut. Kemudian dia dengan dorongan pimpinannya, termasuk waktu karena saya dulu di Jawa Timur, termasuk saya yang itu sempat guyon dengan Mbak Leli ketika saya tunjuk dia jadi, dan kebetulan saya yang menunjuk beliau jadi kepala resort di waktu itu. Mbak Leli, ini tanaman apa? Dia kan dari biologi. Oh kayaknya ini Pak, katanya. Ini bukannya ficus, enggak Pak, gini. Nah terus coba cek, saya bilang. Nah setelah dicek, betul ficus, terus dia terus bergerak mengumpulkan para pecinta ficus, akademisi, dan sekarang malah sudah difasilitasi oleh Pak Dirjen untuk membentuk kelompok ficus, jadi menjadi tempat informasi ficus nasional. Itu dari tingkat dari kaminya. Kemudian tadi
yang di Rinjani tadi 50 sekian, 30-an sekian itu perempuan. Jadi Perempuan. kita sangat terbuka, banyak juga ketua kelompok pengguna air yang justru perempuan-perempuan. Dan rasanya gini Mbak Aul, kalau saya memperhatikan beberapa kelompok masyarakat yang bekerja dengan Taman Nasional itu, ketika kunci tokoh kunci atau figur kunci di kelompok itu adalah perempuan, justru kelompok itu akan maju. Karena biasanya perempuan itu sangat teliti, sangat Cekatan gitu ya Bapak? cekatan, sangat ditelitinya itu. Jadi dia sangat mencatat semua, dan siapa yang berjanji itu ditagih dan seterusnya. Jadi kalau saya cermati memang kebanyakan yang itu ya apakah sebagai bendaharanya atau sebagai ketuanya, nah, itu yang justru yang maju yang perempuan. Makanya tadi hanya memang kami masih menuju untuk tadi yang capaian 30 sudah hampir, tapi kita ingin yang 50. Jadi kan target Sustainable Development Goals-nya kan 50, 50-50 itu. Kita memang belum sampai ke 50, tapi kita sudah ya di sekitar 30-an. Mudah-mudahan kita bisa bergerak ke sana. Amin, amin. Iya. Tadi saya lihat fotonya Bapak yang mungkin masuk ke SMAN 1 Jakarta gitu ya Pak. Nah, apa saja Pak dan bagaimana strategi pemerintah untuk melakukan pendekatan ke generasi muda dalam upaya untuk pengembangan ekowisata? Apakah KLHK ini intensif untuk melakukan pendekatan ke kampus, ke sekolah, madrasah, atau komunitas-komunitas yang mungkin diisi anak-anak muda ya Pak? Ya, tentu Mbak. Jadi ada di tingkat teman-teman di Taman Nasional yang punya program, kalau bahasa kerennya goes to school gitu, go to school atau go to kampus. Jadi teman-teman fungsional, baik penyuluh maupun PEH, itu punya program mereka untuk mengajar, memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, ke SMA maupun di kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, sering juga yang terjadi program kita adalah dari sekolah dan kampus itu yang datang ke Taman Nasional untuk minta, datang ke Taman Nasional untuk kita beri. Mereka minta kita yang menjadi instruktur, mereka yang minta kita untuk terlibat dalam menjadi pembimbing dalam kegiatan-kegiatan mereka. Tentu selain itu juga banyak kelompok pecinta alam yang juga tadi, jadi setiap kegiatannya kita terus masuk dan terus terlibat. Kemudian program lain yang sering kita sasar adalah kegiatan di kepramukaan. Kemudian kita ada Sakawana Bakti, ada Saka Kalpataru, dan ini memang selalu melibatkan mereka, Mbak. Kemudian kalau di kami tadi yang virtual tour itu, jadi program kita virtual tour itu kita sering menerima permintaan khusus. Tahun lalu kita ada dari SMP di Malang, kemudian SMP di Cibinong, kemudian SMA, ada 5 atau 6 sekolah yang memang khusus mereka minta virtual tour untuk sekolah mereka saja. Kemudian juga sering terjadi adalah kami menyediakan menjadi tempat untuk research mereka. Jadi banyak teman-teman dari kampus itu masuk ke Taman Nasional untuk melakukan semacam kajian, penelitian, dan tinggal kayak tadi yang foto saya waktu ke Elang Bondol itu ada teman-teman dari Universitas Kuningan, kemudian ada dari Unpad, ada dari IPB, mereka tinggal di Taman Wisata Alam Pangandaran, tinggal di dalamnya selama ada yang 1 bulan, ada yang 4 hari, ada yang mengkaji dari Uniku, terus Kuningan mereka mengkaji soal gua yang ada di TWA Pangandaran. Dan ini tentu membahagiakan dan membanggakan karena kami diperlukan, mereka juga diperlukan. Jadi
Taman Nasional, Taman merasa Benar. diperlukan, mereka juga merasa diperlukan. Karena kami saling simbiosis mutualisme itu tadi. Kami Mutualisme. mendapat teman untuk diskusi, untuk mengambil data. Mereka juga mendapat teman untuk diskusi dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat saling menguntungkan bagi semua. Gitu. Dan investasi bagi generasi muda itu kan yang paling baik. Benar, Untuk Bapak. kedepannya mereka menjadi pecinta Taman Nasional, menjadi pecinta Taman Wisata Alam. Tentu harapannya kalau makin banyak generasi muda yang paham, ini Taman Nasional, boleh berwisata, tapi ada koridor-koridor yang harus dipatuhi kan semakin banyak yang memahami ini akan kelestarian, keberlanjutan ekowisata di Taman Nasional akan semakin terwujudkan. Itu. Benar sekali, Bapak. Nah, ini ada yang tanya, Pak, tanyain ke Mbaknya, udah pernah ke Taman Nasional belum tuh? Nah, itu. Udah pernah. Ayo Mbak, udah pernah belum? Di Jawa Timur 4 Taman Nasional saya sudah datang, Bapak. Alhamdulillah ya. Waktu itu Mana terakhir aja? di Taman Nasional Meru Betiri, Pak, sama Kementerian Pariwisata Meru Betiri waktu itu. kemananya? Ke pantainya? Di Candi Alit apa Sukamade, ya ada Pantai Sukamade. Pantainya bagus itu di Sukamade ya. Nah, iya Pak, di sana kita eksplor bareng teman-teman Duta Wisata Jawa Timur juga. Sudah pernah Kebetulan. ke Kawah Ijen? Sudah pernah. Nah, itu kan Sudah Kawah pernah, Ijen Bapak. itu kita harus bangga loh Mbak. Itu Blue Fire kan di dunia hanya ada 2. Satu Benar, di Bapak. Islandia, satunya di tenda Kawah Ijen ini. Jadi buat Iya. yang sedang ikut, kalau belum pernah ke Taman Nasional Taman Wisata di Indonesia, nggak usah ke luar negeri dulu, ya nggak Mbak? Nggak usah ke luar negeri, di Indonesia ada ya Pak ya. Di Indonesia Tapi aja Pak, dulu. kalau mau ke Kawah Ijen, kalau berangkat nggak boleh kesiangan ya Pak ya. Iya, nanti hilang, nggak dapat, Nanti nggak dapat tahu. Blue Fire-nya. Bener. Dan itu kalau ke Ketinggalan. taman wisata alam itu harus outfitnya harus sesuai. Bener sekali Ya Pak. kan, jangan sampai ke Kawah Ijen pakai kaos oblong itu, wah sampai di atas bisa kedinginan banget itu. Bener Harus pakai Pak, outfit harus yang betul, yang tepat gitu, betul. bener. Dan juga medannya juga agak terjal gitu ya Pak, jangan sampai salah outfit Iya. gitu nanti di sana. Ya kan namanya pendakian itu, pendakian kecil lah, hanya 3 jam, 2 jam ya, 2 jam 3 jam. Iya, 2 jam bener naik, Bapak. 2 jam. Tapi pernah lo aku lihat ada yang berlomba itu naik turun kayak gitu, dia naik sampai turun cuma 1 jam Mbak. Waktu itu Oh, itu yang udah expert tahun- mungkin Pak ya. ya udah sangat expert, memang dia peserta lomba dan dia punya pengalaman untuk naik turun gunung. Jadi dia habis naik Gunung Ranti, naik terus turun, terus naik lagi ke, jadi memang dilombakan, ada yang lomba 10 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang 100 kilo. Waktu itu Kabupaten Bondowoso yang menyelenggarakan lomba itu. Oke. Baik, itu ya teman-teman. Ternyata saya sudah ke Taman Nasional. Kalian kapan ya? Segera ya Pak ya. Siap. Kalian kapan di Taman Nasional? Oke. Oke. Pak Nandang, ini berdasarkan pengalaman Pak Nandang secara pribadi ya Pak. Tantangan apa yang paling berat yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya melibatkan generasi muda dalam pemanfaatan jasa lingkungan, khususnya pengembangan jasa lingkungan itu Pak? Tentu yang paling menjadi challenging kami adalah penggunaan media sosial saat ini, Mbak. Jadi kaum muda, milenial atau kaum generasi Z itu kan lebih sukanya mereka dengan medsos, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai Twitter, yang mungkin generasi saya tidak terlalu familiar dengan hal seperti itu. Bagaimana mereka nanti kan dapat informasi dari medsos dan itu menggiring, belum tentu itu yang benar. Sehingga dengan begitu juga kami kemudian juga merasa ya kami juga harus main di sana. Gitu. Kami juga harus mempromosikan, memberitahukan yang sebetulnya itu melalui IG, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Nah ini harapannya dengan kita juga memberikan informasi-informasi melalui medsos ini, teman-teman milenial, teman-teman Z ini juga
membaca juga informasi dari kami sehingga menjadi berimbang. Nah, yang tentu kami yang tadi jadi informasi melalui medsos ini kan saya sendiri kadang-kadang agak gaptek juga. Saya kadang-kadang dimarahin sama anak saya kalau itu papa ini kok kayak gini aja nggak bisa ya. Tapi memang ya bagaimana, karena ini kan pengembangan yang sekarang. Mungkin zaman saya dulu sudah bisa komunikasi dengan SMS saja sudah sangat luar biasa. Sekarang kita malah lebih banyak WhatsApp daripada bertelepon atau berbicara langsung gitu. Nah, ini yang terus saya dengan tim di PJLKK dengan Biro Humas KLHK terus mengolah bahan-bahan informasi yang bisa disajikan juga melalui medsos, sehingga kita juga bisa memimbangi perkembangan perduniaan di medsos itu tadi. Tentu upaya kita adalah memberikan edukasi tadi, memberikan edukasi dan sosialisasi yang mudah dipahami dengan gaya mereka. Nah, kalau pakai gaya saya mungkin akan nggak masuk, tapi dengan gaya seperti di medsos gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kami terus melalui virtual tour, melalui go to school-nya, melalui go to kampus, melalui pendidikan pecinta alam. Ini juga adalah upaya-upaya kita untuk memberikan penyadaran bahwa kami itu begini loh dalam melakukan pemanfaatan. Tidak semena-mena, tidak asal semua boleh dan seterusnya. Enggak, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi ketika mereka atau kita melakukan kegiatan-kegiatan ini. Jadi misalnya wisata itu boleh, tapi hanya di tempat-tempat tertentu. Tidak semua TN boleh untuk wisata. Tentu ini yang kadang-kadang belum tersampaikan. Dipikirnya bahwa semua kalau semua dikunjungi nanti rusak TN-nya. Ya enggak, kita ada tempat-tempat tertentu yang memang dibolehkan. Jadi kita juga memberikan edukasi tadi, selain boleh untuk wisata, TN ini juga kita bagi mana ada bagian yang kita bisa untuk melakukan rehabilitasi. Bahkan ketika melakukan rehabilitasi, kita juga mengundang generasi muda untuk ikut terlibat, ikut nanam, ikut melihara gitu. Jadi kegiatannya bisa tentu kegiatannya kita upayakan yang positif. Tadi sambil berkegiatan ke sana kita dapat memberikan edukasi, mereka juga melakukan aktivitas yang real, yang langsung. Menanam pohon kan selain nanti memulihkan ekosistem si taman nasionalnya juga, kita sudah saving karbon kan. Dengan nanam nanti si pohonnya akan memberikan karbon tadi. Nah, itu yang jadi saya kira beberapa poin yang kita terus, tentu generasi muda menjadi target kita mendekati mereka. Nah, ini juga kadang mau tidak mau sering terjadi beberapa apa istilahnya ya, public figure itu melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak diperbolehkan ketika melakukan kegiatan di dalam Taman Nasional. Dan beberapa seperti apa, Bapak? Kita beri, karena mereka kan followernya banyak itu. Nah, kita beri sanksi, tetapi justru sanksi itu adalah untuk mengedukasi juga gitu, sehingga followernya jangan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya izinnya cuma 2 hari, tapi dia melakukan kegiatannya lebih dari 2 hari, itu kan sudah melanggar aturannya. Ya, kita berikan pemahaman bahwa ini ada SOP-nya, jangan melakukan sesuatu yang ilegal. Terus kalau mau selfie, karena kan sekarang cari kaum muda itu kan kalau sesuatu kan cari Instagramable dulu kan, spot foto yang bagusnya di mana. Kadang-kadang itu challenging, menantang, justru membahayakan. Nah, kita tolong patuhi itu untuk mengambil tempat-tempat berfoto itu yang aman lah, jangan mengundang. Jadi kita itu tentu dan ini juga yang digagas oleh Mbak Aul dengan timnya juga saya kira salah satu upaya kita untuk mengajak, mengedukasi kaum muda tentang melakukan kegiatan yang positif di Taman Nasional. Mudah-mudahan nyampe ya. Baik. Tapi apakah ada banyak kejadian juga, Pak, ketika mereka ini di luar SOP, ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar kendali dari Taman Nasional itu sendiri atau dari KLHK itu sendiri?
Banyak ya, Pak? Ada beberapa kejadian memang karena tidak, kita kan seperti pendakian misalnya. Kita anjurkan sih mereka melewati jalur yang sudah kita tetapkan dan itu kan sudah ada dalam SOP kita kalau jalur itu yang dipakai di setiap titik-titik tertentu kan ada petugas kita. Nah kadang-kadang kan ada lah namanya kaum muda kan ingin sesuatu yang mencoba yang baru. Kita coba dulu trek yang ini, padahal trek ini adalah kita tidak sarankan karena memang kita tidak terlalu berbahaya, terlalu jauh dan sebagainya. Sehingga itu yang sering terjadi adalah mereka keluar dari jalur yang sudah kita tetapkan. Terus kemudian tadi saya juga dulu waktu muda sering ini mencoba masuk tanpa membayar karcis gitu. Walaupun sebenarnya karcisnya kan murah, tidak mahal, tapi kan ketika berhasil masuk tanpa bayar karcis itu kan akan menjadi cerita yang sangat luar biasa ke temannya ketika pulang. Aku kemarin ke sana lolos nggak bayar pakai tiket. Nah ini sebetulnya jangan lah, karena itu akan membahayakan. Pasti dia akan mencari jalan yang bagaimana caranya supaya nggak ketahuan petugas, bagaimana nerobos itu. Ini kan membahayakan. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Justru itu adalah karena jiwa mudanya. Makanya kami terus mendorong, terus melakukan sosialisasi supaya ya lewat jalur resmi aja, lewat pintu resmi, lewat pintu gerbang resmi, di situ kan terjamin, tercatat. Sehingga kalau ada apa-apa, kita bisa trace, bisa track, bisa kita rescue dengan cepat dan sebagainya. Kalau lewat jalannya yang nggak resmi, nggak lewat pintu masuk yang resmi, kan tidak tercatat di kami. Kalau ada apa-apa, misalnya ternyata dia udah naik 2 hari nggak pulang-pulang, terus nggak pulang-pulang. Nah kalau lewat tidak jalur resmi kan kita tidak tahu informasi. Tapi kalau lewat yang pintu resmi kan itu dicatat namanya siapa, naik tanggal berapa, jam Bertanggung berapa. jawab ya Pak ya? Iya betul, ada KTP-nya sehingga kita bisa tim rescue kita bisa rescue dia, kita juga bisa kontak keluarganya dan sebagainya. Itu Mbak Al. Oke. Bapak tadi saya melihat beberapa kali Bapak untuk sosialisasi di kampus, goes to school ya Pak ya, goes to school, goes to kampus gitu. Nah, untuk mendorong peran aktif kelompok muda ini Pak, apakah KLHK juga mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil, media, atau bahkan BUMN begitu Pak? Kalau iya, seperti apa bentuk kolaborasinya? Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, Mbak. Kolaborasi sangat kita perlukan, jadi dengan universitas, dengan media massa, dengan swasta, dengan BUMN itu kita lakukan. Banyak beberapa kolaborasi. Kalau dengan masyarakat sekitar, kita bisa disebut dengan namanya kemitraan konservasi. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan, di sekitar pemerintah kita rangkul, kita ajak untuk bersama-sama mengelola, memanfaatkan taman nasional yang bisa mensejahterakan mereka dengan tetap menjaga kelestarian taman nasional. Lalu kalau dengan BUMN, dengan swasta, kita banyak, mereka banyak membantu kita, juga kita dalam segi promosinya, dalam segi mereka banyak, misalnya kita butuh, tadi yang saya bilang tadi, kita ada area untuk ditanam, rehabilitasi tadi. Sementara mereka punya sumber daya, tapi mereka tidak punya tempat untuk penanamannya. Ya kita bisa siapkan tempat penanamannya. Itu yang sporadis. Tapi yang jangka panjang ada juga beberapa seperti di beberapa tempat itu ada BUMN, bank pemerintah itu yang bekerja sama dengan Taman Wisata Alam, Taman Nasional itu menyediakan beberapa sarpras sehingga Taman Nasional, Taman Wisata Alam itu punya sarpras yang representatif lah, tempat sampah dan sebagainya. Saya kira dengan media sosial, dengan media massa ini juga sangat diperlukan karena kita butuh ruang untuk promosi. Promosi dalam tanda positif, tidak hanya promosi bahwa orang harus datang, tidak. Tapi mempromosikan bagaimana berwisata yang mengedukasi, bagaimana wisata yang bertanggung jawab di Taman Nasional. Jadi kolaborasi-kolaborasi ini sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah kita ada kolaborasi kita yang mungkin itu kita bikin film di Taman Nasional Betung Kerihun. Apa judulnya itu?
Sun on the Lake itu melibatkan berbagai pihak, Mbak, mulai dari IO, mulai dari produser, bintang filmnya, kemudian beberapa pihak, masyarakatnya bekerja bersama membentuk film Sun on the Lake. Bisa dilihat juga di Maxstream, bisa di-download di Maxstream di aplikasi film di Telkomsel. Terus yang terakhir, kita ada bikin film The Majestic of Tambora. Itu juga support dari berbagai pihak juga banyak, dan bahkan itu diinisiasi oleh perorangan gitu yang ingin mengangkat keindahan keagungan Tambora dengan letusannya 100 tahun yang lalu. Kemudian kami dari KLHK, kemudian dari TN Tambora, Pemkabnya, kemudian ada salah satu perusahaan yang menyediakan peralatan lapangan, adventure outfit juga ikut mendukung, sehingga ini menjadi satu film dokumenter yang lumayan epic dengan didukung oleh semua sektor yang tadi disebutkan Mbak Aul. Dan saya kira kami sangat terbuka, jadi bagi tadi akan hadapannya gimana kita ikut virtual tour, silahkan. Kalau mau pasif cukup nanti kita ada umumkan, bisa tinggal ikut di acaranya. Kalau mau aktif misalnya nanti kalau ada di posisi di mana bisa mungkin menjadi salah satu yang pemeran yang melakukan kegiatannya. Itu sangat terbuka. Kalau ghost to school atau ghost to campus itu bisa dengan TN atau TWA di setempat, Mbak. Jadi yang banyak melakukan kegiatan itu ada teman-teman di lapangan. Jadi tadi beberapa yang bertanya seperti itu, silahkan komunikasi. Kalau misalnya tidak, responnya agak kurang bagus, nanti bisa kontak saya. Jadi saya nanti yang akan mendorong mereka. Oke, Betul siap kali, Mbak. Bapak, diterima ya. Ini teman-teman, karena teman-teman banyak yang nonton ya. Kalau kalian nggak berhasil menaklukkan Taman Nasional di daerah masing-masing, bisa ngubungin bapaknya ini langsung. Oke, Bapak, ini tadi ada beberapa pertanyaan di kolom question. Ini pertanyaan yang pertama, apakah Dirjen PJLHK ada rencana atau pengembangan ke arah wisata virtual begitu, Pak? Kan mulai, udah ya Pak ya, udah terjawab tadi. Udah. Ini pertanyaan yang kedua, NGO di Indonesia yang bergerak dalam bidang ekowisata di wilayah Jawa Barat ada apa saja ya Pak? Kalau banyak saya kira ya, tapi kalau saya nyebut nanti malah nanti promosi ke mereka. Tapi beberapa teman, ya, jadi ada pecinta alam di salah satu universitas di Bandung, itu juga menjadi penggerak ekowisata. Kemudian ada juga salah satu LSM yang bergerak di media sosial, itu juga bergerak di ekowisata juga. Dan saya kira kalau disebut satu-satu lumayan lah. Banyak pokoknya, jadi silakan. Kalau ada yang ingin juga ikutan lagi, ayo terbuka sepanjang pokoknya bahwa ini adalah kegiatan yang harus bertanggung jawab dan berkelanjutan, itu maunya. Iya, yang penting kalau mau ikut bergabung yang positif ya teman-teman. Betul. Ini ada yang komen Ini Pak. Ini komennya agak iseng Pak. Pak, tiket pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani boleh diturunkan Pak? Terima kasih. Wah, kalau naik gunung ya mesti naik, tapi nanti turunnya pas turun aja. Enggak, ini ya, untuk tiket ini kita tidak bisa menurunkan karena itu diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi itu sudah ada aturan tiketnya. Nah, untuk Gunung Rinjani ini Mbak Aul sama Mas siapa itu yang bertanya tadi, ada pernah kejadian Mbak. Jadi ada satu IO dari Jakarta atau dari Bogor gitu yang membuka trip ke Rinjani dengan harga yang jauh lebih, hampir separuhnya dari IO-IO yang lain. Tetapi ternyata itu kan dia biayanya mulai dari ongkos dari Jakarta
sampai ke Lombok, ke Rinjaninya, kemudian biaya pemandu, biaya porter, makan dan sebagainya. Nah ternyata IO ini agak nakal, dia menarik murah, banyak yang ikut, ada sekitar 1 bis atau 2 bis berangkat sampai Rinjaninya ditelantarkan karena memang uangnya tidak cukup untuk bayar porter, untuk makan mereka dan seterusnya. Rombongan ini ditelantarkan dan ini kemarin IO-nya memang menjadi diperiksa oleh petugas keamanan Pak, oleh kepolisian. Ada tadi, jadi tadi mungkin menelantarkan dengan iming-iming tadi murah tadi. Jadi tolong bagi Bapak Ibu yang teman-teman Mas Mbak yang misalnya ditawari trip pendakian atau trip penjelajahan ke Taman Nasional dengan harga yang agak mencurigakan gitu, sebaiknya konfirmasi dulu ke kami atau ke IG kami atau ke YouTube kami sehingga tidak terjadi kejadian seperti tadi. Jadi 2 bis ditelantarkan sehingga akhirnya IO-nya untung masih ketahuan, jadi bisa diperiksa oleh oleh kepolisian dan kami akhirnya yang membantu memulangkan rombongan 2 bis itu kembali ke Jawa. Itu Mbak. Astaga. Ternyata ada peristiwa semacam itu ya Pak, orang memanfaatkan orang lain. 2 bis ya Pak ya? Iya, 2 bis itu. Oke, Bapak ini saya mohon izin karena waktunya 1 jam, tapi ini ada yang tanya. Ini enaknya dijawab atau seperti apa Bapak? Ini yang Taman Nasional itu ya kriterianya ya? Ya. Mas atau Mbak yang tanya, saya nggak itu ya, nggak kelihatan. Mas kayaknya Pak. Oke. Kaos orisinal. Ya. Ada 54 taman nasional di Indonesia dan mungkin ke depan ada bertambah, beberapa ada usulan ingin jadi taman nasional, baik dari tokoh politik, tokoh masyarakat, dari pejabat pemerintah daerah, itu yang mengusulkan. Tentu ada beberapa kriteria, jadi pertama adalah tentu fungsinya kawasannya harus dirubah dulu. Kalau dia misalnya tadinya hutan lindung, tadinya hutan produksi, atau tadinya bukan kawasan hutan, dia harus dirubah dulu menjadi taman nasional, menjadi kawasan konservasi dulu. Dan seterusnya banyak kriterianya panjang Mbak Aul. Nanti kalau Mas atau Mbak kaos original ini mungkin nanti ke IG-nya Ayu Taman Nasional nanti kita detailkan karena tadi sudah diwanti-wanti Mbak Aul, waktunya udah mau habis ya Mbak Aul. Iya, jadi diskusi lebih lanjutnya untuk Mas Kaos Orisinal mungkin bisa menghubungi Pak Nandang ya secara privat, personal. Karena waktu kita tidak cukup untuk mendiskusikan bagaimana kriteria menjadi Taman Nasional. Diskusi kita sangat menarik ya ini terutama untuk anak-anak muda, masih 40 yang bergabung. Luar biasa bertahan ya Pak. Ternyata ya masih banyak yang menunggu informasi dari Pak Nandang. Dari awal, Pak Nandang sudah memberikan pengertian kepada kita semuanya, terutama untuk anak-anak muda, anak-anak milenial ya, bukan anak-anak kolonial. Ini istilah ya, Pak ya. Kalau anak-anak muda, kalau anak muda katanya milenial gitu. Jadi teman-teman muda, ini Pak Nandang membuka ruang yang sangat luas sekali untuk teman-teman semua bisa bergabung untuk bergabung di konservasi alam tentunya di daerah kalian masing-masing ya. Dan ada aplikasi terbaru yang mungkin kita banyak yang nggak tahu juga ya Pak, bisa di-download di aplikasi Play Store, ada namanya aplikasi itu Wisata Alam Indonesia. Kalau teman-teman mau berwisata atau mau update terkait Taman Nasional di Indonesia dan program-programnya begitu ya Pak ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang pengen sekolahnya nih didatangi Taman Nasional di daerahnya masing-masing, mungkin bisa ya Pak ya dengan program Goes to Campus atau Goes to School. Jadi bisa diajukan di Taman Nasional di daerahnya masing-masing. Oke, waktu kita ternyata sudah 1 jam lebih ya Pak. Nggak nyangka ternyata diskusi kita kali ini gayeng sekali. Terima kasih Pak Nandang. Mungkin Pak Nandang ingin menyampaikan nih harapannya kepada anak-anak muda di Indonesia terkait konservasi alam. Monggo Bapak. Wah, apa ya harapannya? Jadi
kalimatnya adalah wisata di Taman Nasional itu bukan wisata biasa. Itu yang perlu dipahami. Dan marilah kita melakukan kegiatan di Taman Nasional, kegiatan yang memang bertanggung jawab, sehingga pemanfaatan jasa lingkungan Taman Nasional terus berlanjut secara berkelanjutan. Itu saja saya kira, dan saya sangat yakin milenial Indonesia tangguh ke depan akan semakin mencintai kawasannya, semakin mencintai Taman Nasional di Indonesia. Ayo ke Taman Nasional sekali lagi. Ayo ke Taman Nasional, ayo ke Taman Wisata Alam. Baik, terima kasih Pak Nandang selaku Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Pokja PUG atau Pengawas Utamaan Gender KLHK, The Asia Foundation, dan segenap kru beritabaru.co yang telah bekerja keras untuk mensukseskan program Bercerita edisi spesial pada sore hari ini bersama dengan Pak Nandang Prihadi.